Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang titrasi potensiometri. Capaian pembelajaran pada topik kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami teori titrasi potensiometri, dan yang kedua, mahasiswa mampu mengolah data perhitungan titrasi potensiometri. Berikut adalah e-book yang saya gunakan sebagai referensi dalam materi hari ini yang berjudul Pharmaceutical Analysis dari David J. Watson. Titrasi potensiometri. Metode potensiometri merupakan metode analisis kimia yang didasarkan kepada hubungan antara konsentrasi zat dengan potensial listrik larutan. Nah, secara garis besar, metode potensiometri dibagi menjadi dua, yakni ada potensiometri langsung dan metode potensiometri tidak langsung, yang dikenal dengan istilah titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri, harga potensial larutan langsung mencerminkan konsentrasi zat, misalnya pada pengukuran pH larutan dengan menggunakan pH meter. Nah, pada titrasi potensiometri, konsentrasi zat yang dianalisis ditemukan setelah dilakukan pengolahan data titrasi termasuk perhitungannya. Jadi, seperti yang pernah kalian lakukan pada saat praktikum titrasi potensiometri, kalian ukur dulu berapa volume yang diperlukan hingga mencapai titik akhir ketika pH larutan tersebut sudah mulai konstan. Lalu dari volume yang diperoleh tadi atau volume titran yang digunakan, berikutnya digunakan untuk menentukan berapa konsentrasi atau kadar analit dalam sampel kalian. Nah, keuntungan penerapan titrasi potensiometri adalah selain diperoleh aspek kuantitatif, juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh aspek kualitatif, yakni dapat diterapkan untuk zat kimia yang bersifat asam atau basa sangat lemah tanpa harus menggunakan indikator visual seperti pada titrasi konvensional. Nah, kalau kalian melakukan titrasi asam basa contohnya, kalian menggunakan indikator PP. Nah, ketika mencapai titik akhir, maka akan ditandai perubahan warna menjadi ungu muda. Nah, dari perolehan volume pada titik akhir titrasi, kemudian kalian gunakan untuk menentukan kadar dari analit di sampel kalian. Nah, kalau di titrasi potensiometri, kalian melihat dari perubahan pH-nya. Ketika pH itu mulai melonjak, lalu mulai stabil. Nah, ketika pH-nya itu mulai stabil, dia tidak naik lagi, disitulah sudah tercapainya dari titik akhir titrasi yang kalian lakukan. Pada titrasi potensiometri itu menggunakan elektroda. Nah, gambar ini merupakan contoh dari elektroda kaca yang sensitif terhadap pH. Nah, ini bisa kita amati ya susunan dari elektrodanya. Nah, di dalam elektroda di sini ada membran kaca yang sensitif terhadap pH, lalu ada larutan yang berisi buffer fosfat dengan pH 7 yang mengandung KCl dan AgCl jenuh. Lalu ada elektroda standar internal yang tersusun dari Ag dan AgCl. Lalu juga ada elektroda reference eksternal yang tersusun dari Ag-AgCl. Nah, di sini juga ada junction with surrounding solution atau jembatan garam. Nah, jembatan garam ini bisa berupa bahan keramik ataupun poros ya, di mana di lokasi ini terjadi pertukaran ion. Gitu. Berikutnya adalah contoh tabel dari titrasi potensiometri. Jadi di sini mengukur perbedaan potensial yang diperoleh pada saat titrasi 2 milimol aspirin dengan pKa 3,5 terhadap 0,1 molar NaOH. Nah, jadi titrannya itu adalah NaOH. Nah, aspirinnya di sini merupakan asam lemah. Oke, kita amati dari penambahan 14 sampai 23 mili.
Nah, ketika penambahan 14 mili, ini beda potensialnya terukur 185 milivolt, lalu turun 16. Ketika penambahan 16 mili, potensinya turun ke 172 milivolt. Nah, sampai di penambahan 19,9 itu diperoleh potensialnya 71 milivolt. Nah, pada saat penambahan 0,1 mili atau pada saat total volumenya sudah 20 mili, ternyata ada lonjakan atau ada penurunan pH di situ, yakni sebesar negatif 44. Nah, lalu saat penambahan 0,1 mili lagi, itu turun lagi beda potensialnya sampai di negatif 177 milivolt. Nah, jika kita amati kurvanya di sebelah kiri, kurvanya bentuknya seperti ini ya. Nah, endpoint-nya itu dipilih di penambahan volume 20 mili. Karena apa? Karena di sini ada lonjakan pH di sini. Dari yang awalnya 71 ke negatif 44. Kan turun jauh ya. Nah, karena ada lonjakan perubahan beda potensial, ada lonjakan perubahan beda potensial, sehingga di sini endpoint-nya dipilih di 20 mili NaOH gitu. Oke, jika kita lihat pada contoh kurva yang ada di kiri ini, untuk mencari titik ekivalen, kita bisa mencari atau dengan cara menentukan titik tengah pada saat kenaikan pH. Dicari titik tengahnya, jadi bisa dibuat garis ya dari ketika di sisi yang mendatar ini, di sumbu yang horizontal nanti bisa diberi garis, lalu ketika dia pH-nya sudah melonjak, bisa diberi garis ya untuk menentukan titik akhirnya. Nah, lalu dihubungkan garis juga untuk apa? Untuk tahu titik tengahnya itu di mana sih? Gitu. Nah, titik tengahnya inilah disebut juga sebagai titik ekivalen. Oke, seperti yang pernah saya jelaskan juga pada saat diskusi praktikum ya. Jadi contohnya titrasi potensiometri untuk menentukan kadar suatu asam, di mana titrannya menggunakan basa. Nah, sampel kalian awalnya kan berupa asam. Kalau asam berarti kan pH-nya di bawah 7 ya. Oke, pH-nya di bawah 7, lalu dititrasi dengan basa. Pada saat volume tertentu, atau saat sudah mau mencapai titik ekivalen, maka pH-nya itu akan mulai naik. Nah, ketika akan mencapai titik akhir titrasi, maka pH-nya tersebut akan mulai stabil. Nah, titik ekivalennya itu biasanya di kisaran 7 karena ini yang mereaksikan antara asam dan basa ya. Antara ketika ada asam direaksikan dengan basa, maka akan dihasilkan garam dan air, di mana pH-nya di sekitar 7 ya, karena pH-nya kan netral. Nah, setelah mencapai titik ekivalen di sini, maka di analit atau di sampel kalian itu asamnya sudah bereaksi semua dengan si basa, tersisa garam dan air. Lalu ketika mencapai titik ekivalen, kalian tambahkan lagi NaOH-nya, mungkin sekitar 0,1 mili. Nah, di kisaran penambahan 0,1 mili NaOH tadi, maka di Erlenmeyer kalian akan terisi dengan garam, air, dan juga NaOH berlebih. Nah, NaOH ini tidak akan bereaksi karena asamnya kan sudah bereaksi semua. Karena sudah mencapai titik ekivalen juga, jadi tersisa NaOH-nya. Nah, NaOH itu kan basa, sehingga pH-nya di sini akan tinggi. Nah, akan mencapai pH tertentu. Ketika penambahan lagi 0,1 mili, maka akan terjadi kenaikan pH, namun kenaikannya tidak signifikan ya, kenaikan pH-nya hanya sedikit, lalu pH-nya akan cenderung stabil. Karena dari larutan kalian itu terukur sebagai pH dari NaOH, pH dari basanya. Gitu. Nah, titik akhirnya ya di sini. Ini titik akhir dari titrasinya. Nah, kalau titik ekivalennya itu di tengah-tengah dari kenaikan garis ini. Itu titik ekivalennya.
Nah, ini contoh kurva lainnya. Nah, untuk menentukan titik ekivalen itu ada beberapa cara. Jadi bisa menggunakan grafik langsung hubungan antara penambahan titran. Ini di sini yang sumbu X-nya, ini adalah volume penambahan titran dengan satuan mili. Dan sumbu Y-nya itu adalah kenaikan pH-nya atau pengukuran pH. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan grafik delta pH per delta V atau delta volume, perubahan pH terhadap perubahan volume. Disebut juga grafik turunan pertama di sini. Nah, untuk titik ekivalennya itu terukur sebagai titik puncak yang paling tinggi di pengukuran ini. Nah, pada saat turunan kedua bisa juga menggunakan delta kuadrat pH dibagi delta kuadrat V ya ini ya. Nah, maka titik ekivalennya adalah di titik 0 di sini atau di titik yang terendah. Pada slide berikutnya akan ditampilkan sebuah video yang menjelaskan proses saat titrasi potensiometri, yakni saat penentuan kadar asam dengan titrannya basah. The endpoint of a acid-base titration can be determined by monitoring the pH over the titration period. In this example here, we see that we have a conical flask with some HCl here, and we have our pH electrode in here monitoring the pH. At the moment it's 1, which is consistent with that of a strong acid, and the burette contains 0.2 molar NaOH. So if we start the animation, we'll see what happens as the NaOH is added to the HCl. So initially, the electrode just senses the presence of the HCl, and therefore the initial pH is recorded as about 1. As you begin the titration, a volume of NaOH is added, and as it's added, the pH starts to increase. This is because some of the acid has been used up. And this trend continues. The pH starts to increase slightly. Again, 10 mils have been added. It's now pH 1.24. And 15 mils, here we can see it's 1.40. Now, as the endpoint approaches, we'll see a steep rise in the graph. Now, this is because the NaOH at the endpoint has totally neutralized the HCl. Therefore, there is no NaOH or HCl present at the equivalence point when they're both completely neutralized. All that's present is salt and water. But as a 1 drop of NaOH is added for the endpoint, we see a sharp rise, as you see here, in the graph to approximately pH 12, which eventually levels out then to approximately the pH of the NaOH itself. So the endpoint then, how are you going to obtain the endpoint? Well, the endpoint is got from the mid part of the steep part of the slope. So again, we can come down then off the graph and we can estimate the pH endpoint from the graph. Okay, so I hope this gives you a little bit of explanation into potentiometric titrations. You'll be carrying one out using an auto titrator, but I just wanted to go over the acid-base titration potentiometrically again. Thank you. Saya akan mengulang penjelasan dari video sebelumnya. Jadi di video tersebut dilakukan titrasi potensiometri untuk menentukan kadar dari 60 mili HCl menggunakan larutan baku sekunder NaOH dengan konsentrasi 0,2 molar. Nah, sebelum titrasi ini terukur pH-nya sebesar 1. Nah, di dalam Erlenmeyer ini hanya tersusun atas HCl saja. Karena kan belum penambahan NaOH ya. Nah, di sini bisa kita lihat yang hijau ini melambangkan molekul dari Cl- dan yang biru kecil ini melambangkan molekul dari hidrogen. Nah, bisa kita lihat di dalam Erlenmeyer itu hanya tersusun atas ion H+ dan Cl-.
Setelah ditambahkan sekitar 5 mili NaOH dengan konsentrasi 0,2 m, ternyata terukur pH-nya naik dari yang sebelumnya 1 ke 1,11. Nah, ini di kurvanya terukur pH-nya 1,11. Nah, jika kita lihat di dalam larutan mulai ada ion Na di sini, ion Na+, dan juga ion OH-. Nah, karena NaOH-nya dalam bentuk larutan ya, sehingga OH- di sini akan berikatan dengan H+. H+ dari HCl membentuk H2O. Nah, ini terbentuk H2O, H2O. Dan di sini masih tersisa ion Cl- dan ion H+, dan juga ada ion Na di sini. Baik, kemudian ditambahkan lagi NaOH sampai volumenya 10, 15, 20, 25, sampai 30 mili di sini. Nah, jika kita lihat dari kurvanya, ternyata dari penambahan sampai total 25 mili itu terjadi kenaikan pH yang signifikan ya. Yang awalnya di kisaran masih di bawah 2, langsung melonjak sampai di pH 7. Nah, ketika di pH 7 ini, maka seluruh HCl di sini telah bereaksi dengan NaOH. Nah, pada pH 7 ini juga disebut juga sebagai titik ekivalen. Karena jumlah molnya HCl sudah sama dengan jumlah NaOH, lalu terjadi reaksi netralisasi dari asam, direaksikan dengan basa, kemudian dihasilkan garam NaCl, dan juga H2O atau air. Nah, jika kita lihat di sini sudah terbentuk air, dan juga ada ion Cl, ada ion Na-nya, ada ion Na, ada ion Cl. Nah, di sini sudah dicapai titik ekivalen. Setelah mencapai titik ekivalen, kemudian di sini ditambahkan lagi NaOH hingga mencapai 35 mili, ternyata naik lagi ya pH-nya sampai di sekitaran 12-an, lalu ditambah lagi 5 mili, ternyata pH-nya mulai konstan di sini di sekitar 12,30. Nah, titik akhirnya itu di sini ketika penambahan 40 mili di 12,30. Nah, titik ekivalennya di pH 7. Gitu. Nah, pada saat titik akhir titrasi ini yang tersisa adalah NaOH-nya. Karena HCl-nya semuanya sudah bereaksi dengan NaOH, terbentuk NaCl dan juga air. Nah, setelah penambahan 5 mili tadi ke 35 sampai 40 ini, yang tersisa hanya NaOH. Jadi di alam air tersebut terdapat NaOH, garam, hasil reaksi netralisasi, dan juga air. Gitu, sehingga pH-nya di sini tinggi. Nah, ini adalah contoh kurva dari titrasi asam dan basa menggunakan metode potensiometri. Ini adalah contoh dari titrasi potensiometri lainnya, yakni titrasi Karl-Fischer atau deteksi titik poin atau titik akhir dari coulometrik. Nah, ini contoh peralatannya ya, peralatan dari Karl-Fischer titrator. Nah, metode Karl-Fischer ini disebut juga sebagai titrasi coulometri. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan, ini adalah peralatannya untuk titrasi Karl-Fischer. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan kadar air. Nah, prinsipnya berdasarkan pengukuran jumlah muatan yang harus dilewatkan melalui larutan analit untuk mereduksi atau mengoksidasi analit tersebut. Jumlah muatan yang diperlukan dapat dikaitkan dengan jumlah mol analit yang ada di dalam larutan. Karena menurut hukum Faraday, dalam kasus di mana satu molekul bereaksi dengan satu elektron, satu mol analit akan bereaksi dengan 9
46.485 coulomb listrik, di mana coulomb sama dengan ampere dikalikan waktu dalam satuan detik. Dalam kasus titrasi Fischer, deteksi akhir didasarkan pada reaksi berikut. Ketika ada iodin, melepaskan dua elektronnya sehingga menjadi muatan dua anion iodin. Pada pengukuran kadar air, jumlah air yang ada ditentukan dari jumlah coulomb yang diperlukan untuk menghasilkan yodium. 2 coulomb setara dengan 1 mol air hingga titik akhir. Nah, peralatan coulometri ini digunakan untuk menentukan kadar air yang rendah sampai 10 mg per sampel. Berikutnya ada automatic titration. Nah, ini skema dari automatic titration. Di sini ada wadah titrannya, ada mikroprosesor ya yang bertugas untuk mengontrol proses titrasi, ada automatic burette, lalu ada elektrode pH kaca, dan ada magnetic stirrer. Gambar di kanan ini adalah gambar automatic titration. Sebenarnya gambar automatic titration ini atau instrumennya itu udah bermacam-macam, namun di sini saya hanya memberikan salah satu contohnya. Nah, pada automatic titration ini, titrasi dapat diotomatisasi dan dikenakan oleh mikroprosesor. Nah, titran diberikan melalui burette otomatis dan titik akhir dideteksi secara potensiometrik dengan elektroda kombinasi kaca atau elektroda kaca. Alternatifnya, jika ion selain hidrogen yang diukur, elektroda selektif ion lainnya dapat digunakan. Nah, ini jika dia menggunakan elektroda kaca. Di industri itu juga sudah menggunakan automatic titration lagi, sudah tidak manual seperti kita di lab ya, tapi sudah menggunakan automatic titration. Nah, instrumennya pun juga bentuknya bermacam-macam menyesuaikan jenis titrasi yang dilakukan. Tapi jika prinsipnya menggunakan potensiometri, ini bentuknya seperti ini instrumennya. Pada peralatan automatic titration itu dikendalikan oleh mikroprosesor dan dapat diprogram untuk berjalan dengan berbagai mode, yakni laju pemberian titran dapat dikendalikan sesuai dengan laju perubahan potensial sehingga ditambahkan lebih lambat saat laju perubahan potensial meningkat, yaitu saat mendekati titik akhir. Nah, untuk titrasi yang memerlukan waktu untuk mencapai keseimbangan setelah titran ditambahkan, instrumen dapat diprogram untuk menunda setelah setiap penambahan hingga potensialnya menjadi stabil. Deteksi titik akhir dapat diatur sebelumnya pada potensial tetap. Nah, untuk kontrol mikroprosesor juga memungkinkan instrumen diatur untuk menghitung nilai pKa secara langsung dari profil pH yang diperoleh dengan titrasi sampel. Untuk pengubah sampel dapat diintegrasikan sehingga beberapa sampel itu dapat dititrasi secara otomatis. Berikutnya adalah contoh soal. Nah, ini yang kalian lakukan ya di praktikum ya. Jadi penentuan kadar asam cuka menggunakan NaOH 0,1 molar. Nah, ini jadi ada tabel penambahan volume NaOH dari 0,2 mili sampai 2,2 mili. Nah, di grafiknya berikut adalah kurva hubungan antara volume titrannya, volume NaOH, penambahan NaOH, dan pH-nya di sumbu Y. Oke, jika kita lihat dari yang awalnya pH-nya di kisaran 3 ya, di bawah 4, kemudian ketika ditambah dengan sekian mili NaOH, maka akan mulai naik pH-nya, lalu terjadi kenaikan yang signifikan ya di sini ketika penambahan sekitar 1,4 ya, sampai sekitar 1,6. Nah, baru setelah naik maka terjadi kestabilan pH di sini. Nah, untuk titik ekivalennya itu berada di tengah-tengah kurvanya. Nah, di tengah-tengah sini titik ekivalennya. Nah, untuk kurva turunan pertama yakni antara volume titran dan juga delta pH per delta V, kita lihat titik tertingginya itu
di penambahan 1,4 mili. Nah, kalau dari kurva turunan pertama itu titik ekivalennya di penambahan volume 1,4 mili di sini. Nah, di kurva turunan kedua itu titik ekivalennya di sekitar di sini ya, di 1,4 juga di sini, di 1,4-nya. Nah, ini di titik ekivalennya. Jadi titik ekivalennya itu ketika puncaknya terendah di sini. Nah, karena titik nolnya di sini kan kita tidak bisa mengamati titik ekivalennya, jadi bisa kita pilih yang terendah di sini, di sekitar negatif 66,250 sini, di 1,4 mili. Oke, untuk perhitungannya, jadi kita anggap dari botol asam cuka itu dipipet 1 mili, lalu diencerkan menggunakan aquade sebanyak 100 mili, dan dititrasi dengan menggunakan NaOH 0,1 m. Nah, volume asam cuka yang digunakan untuk titrasi adalah sebanyak 10 mili dari hasil pengenceran sebelumnya. Nah, ternyata titik ekivalennya tercapai setelah penambahan NaOH sebanyak 1,4 mili. Nah, maka kadar asam cuka yang dititrasi diperoleh dengan perhitungan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, ketemu di sini 0,014 molar. Nah, tolong diingat-ingat bahwa kadar asam cuka yang dititrasi 0,014 molar ini sama dengan kadar atau konsentrasi asam cuka yang ada di labu takar ini. Labu takar 100 mili ini. Sehingga untuk mencari kadar asam cuka di botol atau yang sama dengan 1 mili dikalikan dengan faktor pengencerannya. Jadi 0,014 molar dikalikan 10 ketemu 0,14 molar. Sehingga kadar asam cuka dalam satu botol yang mana sama dengan kadar asam cuka saat diambil 1 mili sebesar 0,14 molar. Jadi bisa dipahami ya, kadar asam cuka dalam botol, anggap botolnya dengan volume 150 mili ya, kemudian diambil atau dipipet 1 mili, maka kadar atau konsentrasinya itu sama 0,14 molar. Yang berbeda apa? Massa asam cuka di dalamnya. Masih ingat kan ya rumus M sama dengan N per V, di mana dalam kadar 1 mili dan 150 mili konsentrasinya sama, namun volumenya berbeda, molnya berbeda, dan juga massanya berbeda. Sehingga walaupun kadarnya sama, massa asam cuka di dalamnya berbeda. Gitu. Jadi tolong dipahami baik-baik ya. Setelah diencerkan, nah pada saat pengenceran ini, massa asam cuka 1 mili dan yang diencerkan sampai 100 mili, massanya tetap, massanya sama. Kenapa? Karena ya tidak ada penambahan atau pengurangan asam cuka. Yang berbeda apa? Konsentrasinya. Gitu. Jadi setelah diencerkan ini dengan yang 1 mili, ini massanya sama tapi konsentrasinya beda. Gitu ya. Jadi tolong dipahami baik-baik terkait pengenceran. Oke, berikutnya ada contoh beberapa soal dari titrasi asam basa menggunakan metode potensiometri. Nah, nanti soalnya bisa dipelajari sendiri ya dari buku referensi yang saya share di VLM, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kalau misalkan ini contohnya, dia menggunakan belangko dan juga sampel. Nah, untuk menghitung volume yang digunakan untuk mentitrasi sampel, maka volume 22,75 ini harus dikurangi sama belangkonya.
baru nanti diperoleh volume NaOH yang diperlukan untuk titrasi sampel. Gitu. Kenapa di sini dilakukan titrasi blanko? Untuk mengetahui adanya pengaruh dari selain sampel. Jadi barangkali ada pengaruh dari senyawa lainnya yang juga bereaksi dengan NaOH sehingga dilakukan titrasi blanko. Oke, ini ada contoh soal lainnya, nanti bisa dipelajari ya dari e-book yang saya share nantinya. Baik, sekian video terkait materi titrasi potensiometri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya dan bisa menambah ilmu dan wawasan bagi Mbak dan Mas semuanya. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.